Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi bersama saya Asep Anom di acara Kulkas, Kuliah Kulkas. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu hadis Nabi. Rasulullah menjelaskan, man khafallaha khawafallahu kulla syai. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka akan dibuat takut seluruh makhluk kepadanya. Pertanyaannya, kenapa makhluk Allah tidak takut sama kita? Justru malah sebaliknya, kita yang takut sama makhluk Allah. Taruhlah misalnya makhluk Allah yang sedang ramai kita bahas hari ini, yaitu corona. Manusia yang makhluk dimuliakan Allah seolah-olah dihinakan dengan hadirnya corona. Ini tentu jawabannya, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi tadi, karena banyak di antara kita, mungkin saya, mungkin pemirsa, mungkin kita semua kurang takut atau bahkan tidak takut kepada Allah. Sebab sekali lagi, janji Allah melalui hadisnya yang mulia Rasul, siapa orang yang takut kepada Allah, tentu akan dibikin takut oleh Allah seluruh makhluk kepadanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana ciri dari orang yang takut kepada Allah itu? Ada 3. Orang yang takut kepada Allah, 3 cirinya. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu dia taat kepada perintah Allah. Yang kedua, dia menghindar dari kecemburuan Allah. Dan yang ketiga, orang yang takut kepada Allah itu hidupnya tidak merugikan orang lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu taat kepada perintah Allah. Pemirsa hari ini sedang saum, saya sedang saum, artinya kita taat kepada perintah Allah. Orang yang taat kepada perintah Allah, maka dia orang yang takut kepada Allah. Alhamdulillah. Orang sholat di masjid berjamaah, itu ciri orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru kita mengatakan hari ini orang yang tidak pergi ke masjid dia tidak takut kepada Allah. Tenang dulu, sebab hari ini suasananya beda. Hari ini suasananya lain. Orang tidak ke masjid bukan berarti dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak ke masjid mungkin karena dia melaksanakan anjuran pemerintah. Karena pemerintah ingin cepat menuntaskan COVID-19 ini. Jadi yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu dia taat kepada perintah Allah. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang menghindari kecemburuan Allah. Apakah Allah itu pencemburu? Iya. Bahkan Allah itu lebih cemburu daripada kita. Kalau misalnya ada suami cemburu sama istrinya, ada istri cemburu sama suaminya, Allah itu maha pencemburu. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, Rasulullah menjelaskan, innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu maha pencemburu. Wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah itu ayyatiyal mu'min, apabila seorang mukmin
Orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia sudah berani mendekati ma harramallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah, jangankan bermaksiat kepada Allah, dekat kepada maksiatnya saja sudah dihindari. Orang yang takut kepada Allah, jangankan kepada zinanya, dekat kepada zinanya saja sudah dihindari. Orang yang takut kepada Allah, jangankan kepada ribanya, mendekati riba saja dia sudah melakukannya. Itu ciri orang yang takut kepada Allah. Jadi yang kedua, orang yang takut kepada Allah, orang yang menghindari kecemburuan Allah. Dan yang ketiga, orang yang takut kepada Allah itu hidupnya tidak merugikan orang lain. Seorang anak yang takut kepada Allah, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Seorang orang tua yang takut kepada Allah, dia akan tanggung jawab kepada anaknya. Seorang suami yang takut kepada Allah, dia akan sayang sama istrinya. Seorang istri yang takut kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya. Rakyat yang takut kepada Allah, rakyat akan taat kepada pemerintahnya. Dan pemerintah yang takut kepada Allah, pemerintah yang sayang kepada rakyatnya. Jadi kalau ada pemerintah, ada pemimpin, dia bisa menjalankan amanat, uang rakyat tidak disunat, bantuan sosial untuk rakyat tidak disikat, hatinya gelisah kalau rakyatnya melarat. Saksikan bahwa pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang takut kepada Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa ada orang yang sampai tidak takut kepada Allah? Jawabannya, karena hati orang tersebut sudah mati. Kita lihat, kalau misalnya pemirsa mengancam seseorang, orang itu sudah mati, coba ancam orang yang sudah mati dengan golok. Hei kamu, berani gak sama saya? Kira-kira itu orang yang sudah mati takut apa? Takut apa tidak melihat golok? Todong orang yang sudah mati dengan pistol, takutkah dia? Orang yang mati, dia tidak akan takut kepada golok. Orang yang mati, dia tidak akan takut kepada pistol. Orang yang mati, dia tidak akan takut kepada ancaman. Jadi orang kalau dirinya sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, artinya hati orang tersebut sudah mati. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati yang mati ini? Rasulullah menjelaskan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyi qalbal mayyita binuril hikmah. Wajib bagi kalian untuk duduk-duduk, kumpul-kumpul bersama para ulama. Dengarkan nasihatnya, dengarkan tausiahnya, simak apa yang dijelaskannya. Karena dari lisan ulama itulah, dari lisan orang-orang bijak itulah yang akan menghidupkan hati kamu yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hati kita mau hidup, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Sebab dengan zikir kepada Allah, hati yang berzikir kepada Allah, maka hati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kenapa ada orang sampai tidak takut kepada Allah? Karena hatinya mati. Lalu kenapa hatinya bisa mati? Karena mungkin dia jauh dari ulama. Yang kedua, dia jarang berzikir kepada Allah. Itulah pemirsa kulkas kita pada kesempatan hari ini. Semoga ada hikmah, ada guna dan ada manfaatnya. Selamat berjumpa dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.